Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Budi Satya. Baik, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan materi baru, yaitu International Human Resource Management atau Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional, atau yang biasa kita sebut MSDM Internasional. Nah, jadi pada video kali ini saya mengambil referensi dari buku yang berbeda. Jadi sebelumnya saya mengambil referensi dari buku Mondi, sekarang saya mengambil referensi dari buku Dennis R. Biscott yang berjudul International Human Resource Management Policies and Practices for Multinational Enterprise, edisi ketiga, teman-teman. Mungkin teman-teman jarang ya mendengar manajemen sumber daya manusia internasional. Jadi apa sih pengertiannya? Nah, jadi MSDM internasional ini yaitu penggunaan sumber daya internasional untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batasan geografis. Jadi kata mudahnya dalam sehari-hari saya contohkan seperti McD deh, teman-teman ya. Seperti McD. Jadi McD itu kan berasal dari Amerika, gitu ya. Berasal dari Amerika, dia istilahnya buka cabang atau sub perusahaan di negara-negara luar. Nah, jadi perusahaan McD itu sudah menerapkan manajemen sumber daya manusia internasional. Nah, belum sampai di sana, teman-teman. Jadi McD ini asal dari Amerika, kemudian istilahnya buka sub perusahaan atau cabang di Indonesia, di Thailand, di Singapura. Jadi McD ini dia memakai karyawan yang ada di lingkungan masing-masing negara. Seperti contohnya kita ambil contoh di Indonesia, di Bali ya, kita ambil di McD Sanur misalnya. Jadi di McD Sanur itu karyawannya itu pasti lingkungan di daerah Bali, seperti itu, teman-teman. Nah, itu termasuk menerapkan manajemen MSDM internasional. Tetapi dalam MSDM internasional itu pasti ada salah satu orang asli dari Amerika, dari pusat McD-nya yang memperkerjakan orang tersebut di cabangnya, teman-teman. Misalnya di manajer store manajernya McD Sanur. Nah, pasti store manajer dari McD Sanur ini orang Amerika. Tapi nggak semua McD seperti itu, pasti ada, tapi nggak semua, teman-teman. Jadi ada yang emang berasal dari orang Bali, manajernya, ada yang berasal dari orang Jakarta, dan pasti ada yang juga berasal dari orang Amerika. Nah, jadi semua itu ada istilah-istilahnya, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Jadi tadi contoh kecilnya saya bahas, mungkin biar lebih menarik lagi materinya, seperti tadi McD memperkerjakan orang Indonesia, McD memperkerjakan orang Amerika, bahkan juga McD memperkerjakan orang di luar dari Indonesia dan Amerika. Misalnya kita McD itu mengambil orang dari Singapura untuk menjadi supervisor misalnya di McD Sanur, seperti itu. Saya ambil contoh McD Sanur, teman-teman, tapi nggak semuanya gitu, teman-teman ya. Oke, jadi kita bahas lebih lanjut lagi. Jadi pada era modern seperti sekarang ini sudah banyak perusahaan yang melakukan operasi bisnisnya di luar negara asal. Seperti saya tadi sebutkan contohnya McD terus tadi ya. Selain McD juga banyak sih, teman-teman, seperti Starbucks, H&M ya, Sushi Tei, banyak lagi, teman-teman. Jadi proses produksi, distribusi, penjualan, dan hal-hal yang berkaitan dengan proses bisnis sudah banyak dilakukan di negara lain di luar negara asal perusahaan berdiri. Seperti saya jelaskan tadi, mempunyai sebuah perusahaan untuk melakukan operasi di luar negeri menandakan berkembangnya perusahaan tersebut. Jadi ketika perusahaan itu sudah jago di kandang, istilahnya udah di negara sendiri, di Amerika, McD itu udah terkenal, udah hebat lah istilahnya, teman-teman. Jadi mereka tuh ingin berekspansi, membuka cabang, membuka perusahaan di negara luar. Jadi mereka tuh ingin istilahnya go internasional, tidak cuma mencari pasar di negeri sendiri, tapi ingin mencari pasar di luar untuk popularitas dan tentunya profit, teman-teman. Habis itu perusahaan banyak mencari partner dan membuka lowongan pekerjaan bagi negara baru di mana menjadi tempat beroperasi. Seperti yang saya jelaskan, seperti saya contohkan tadi, McD itu karyawannya, misalnya McD Sanur karyawannya, misalnya McD Bali cabang Sanur misalnya, pasti karyawan itu banyak orang-orang Bali, istilahnya orang-orang Indonesia. Karena ini juga berkaitan dengan unsur budaya, dan biar perusahaan itu juga disupport oleh masyarakat lokal. Istilahnya perusahaan dari luar ini tujuannya selain untuk mencari profit juga untuk membuka lapangan pekerjaan, biar istilahnya win-win solution.
sangat jarang sekali teman-teman saya temui perusahaan luar negeri membuka sub perusahaan di Indonesia atau di negara lain di luar negara asalnya. Mereka tuh banyak memperkerjakan dari negara asalnya. Misalnya contoh kayak tadi McD dari Amerika, dia membuka sub perusahaan di Bali, di Indonesia, di Bali. Pasti yang kebanyakan orang yang bekerja itu adalah orang Indonesia, bukan orang Amerika. Kalau misalnya perusahaan kebanyakan mempekerjakan orang Amerika di Indonesia, jadi perusahaan tersebut nggak disupport oleh masyarakat di lingkungan sekitarnya, jadi nggak ada win-win solution. Jadi perusahaan ini udah nggak membuka lowongan pekerjaan, ingin cari profit di negara luar kan seperti itu contoh simpelnya. Jadi pasti perusahaan-perusahaan luar membuka cabang di Indonesia pasti mempekerjakan orang-orang di sekitar di lingkungannya. Misalnya di Bali ya orang Bali, orang-orang misalnya di Jakarta orang-orang Jakarta seperti itu teman. Ya kemungkinan ada juga orang luar tapi nggak sebanyak orang lokal seperti itu teman-teman. Jaringan dan relasi dengan tempat operasi yang baru harus dimaksimalkan untuk mengurangi risiko kegagalan. Ini seperti saya contohkan tadi, risiko kegagalan itu seperti yang tadi nggak disupport oleh masyarakat di mana perusahaan tersebut berdiri. Jadi harus win-win solution. Jadi masyarakat di sekitar harus dapat keuntungan. Keuntungannya apa? Mendapat pekerjaan, dan si perusahaan juga mendapat profit di lingkungan tersebut karena kan cari pelanggan teman-teman. Oke, perusahaan membentuk suatu perusahaan yang kuat dimulai dengan memiliki sumber daya manusia yang baik dan mampu terus berkembang. Jadi selain mencari profit, jadi tujuan dari perusahaan berekspansi sebenarnya menguntungkan masyarakat di lingkungannya. Jadi lingkungan masyarakat ini bekerja di McD misalnya kan, dia pasti akan mendapat pengalaman, mendapat cara berbicara dengan orang kan. Misalnya sebelumnya nggak punya pengalaman gimana cara melayani seorang dengan baik, dengan sopan, dengan etika seperti itu, dengan manner lah istilahnya teman-teman. Manner dari luar negeri kan itu juga pengalaman namanya, pengalaman dalam berbahasa yang bagus seperti itu, dengan ketemu sama orang. Jadi McD ini juga selain mencari profit juga secara tidak langsung memberikan wawasan dan ilmu serta pengalaman untuk masyarakat di sekitarnya. Jadi perusahaan membentuk suatu perusahaan yang kuat dimulai dengan memiliki sumber daya manusia yang baik dan mampu untuk terus berkembang. Perkembangan suatu perusahaan menjadi multinasional sangat memerlukan sumber daya yang berkualitas karena hal ini akan berpengaruh pada citra perusahaan itu sendiri. Ya benar sekali teman-teman. Jadi McD ini tidak juga sembarangan mencari mencari karyawan untuk mencapai tujuan perusahaannya. Jadi McD ini pasti menyeleksi. Dia membuka lowongan pekerjaan, banyak yang melamar, banyak yang memberikan CV dari pelamar, diwawancara. Jadi mana yang istilahnya CV yang terbaik, wawancara yang dengan hasil yang terbaik itu akan diterima di McD. Jadi tidak sembarangan orang. McD mencari 20 karyawan, yang ngelamar 100 otomatis akan mendapat yang terbaik dari 100 orang tersebut. Jadi nggak sembarangan. Kalau misalnya teman-teman bilang pasti ada aja yang gini, saya rasa nggak, karena biasanya McD kan membuka cabang di daerah perkotaan teman-teman. Seperti di kota Denpasar kan banyak sekali, kota Badung juga banyak. Jadi misalnya saya contohkan kota Jembrana kan cuma satu ada McD di sana. Tabanan juga cuma satu. Jadi McD itu membuka cabang, buka perusahaan di daerah kota keramaian, ibu kota dari provinsi biasanya teman-teman. Nggak cuma di Denpasar, tapi misalnya di Jakarta itu kan mereka cuma buka di Jakarta yang pusat-pusat keramaian seperti itu, yang dianggap ramai, biar selain punya pasar yang banyak juga mendapatkan seleksi karyawan yang bagus teman-teman. Oke, lanjut. Manajemen dalam perusahaan akan terus berupaya untuk melatih dan mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif. Seperti yang seperti saya contohkan tadi, pelamar akan bersaing, memberikan CV yang terbaik, memberikan jawaban yang terbaik saat wawancara, sehingga hasil seleksi juga akan optimal. Jadi pengelolaan sumber daya manusia secara global memerlukan penanganan yang lebih kompleks bila dibandingkan dengan manajemen sumber daya manusia yang secara domestik. Nah, ini biasanya perusahaan ketika sudah go internasional, ketika sudah membuka sub perusahaan di negara lain, akan dihadapi dengan budaya dari karyawan itu yang budaya dari lingkungan sekitar yang berbeda-beda. Jadi perusahaan juga akan mengalami sedikit kesulitan
tetapi harus tetap beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Mungkin contohnya tuh mungkin misalnya kita anggap di Bali ya teman-teman, mungkin budaya lingkungan yang sangat menjadi kendala di awal-awal perusahaan itu membuka suatu perusahaan ya. Contohnya di Bali, kita orang Bali pasti kalau nggak orang Bali, apalagi nggak orang Bali aja, orang Indonesia ya, kalau nggak makan nasi itu kayak istilahnya kayak kurang teman-teman ya. Makanya kalau di Amerika kan jarang, nggak ada ya teman-teman, saya baca-baca nggak ada McD yang menyediakan nasi, cuman McD sama kentang, burger gitu, kebanyakan burger teman-teman. Tapi karena di Bali ini dia sudah melakukan penelitian kalau orang-orang Indonesia, terutama khususnya Bali, itu harus ada nasinya. Jadi ya perusahaan harus menyesuaikan dengan budaya lingkungan, itu salah satu contohnya. Dan juga budaya-budaya manusia atau sumber daya manusianya ini sangat berbeda-beda tentunya. Contohnya misalnya dalam hal kejujuran, disiplin, terutama kejujuran. Jadi saya maksudkan kejujuran ini bukan dia mencuri, bukan seperti itu, tapi kejujurannya ketika bekerja. Mungkin teman-teman mungkin kebanyakan jadi dia bekerja, seharusnya tuntutan perusahaan bekerja semaksimal mungkin, pelayannya senyum lah, harus memberikan kata-kata yang baik. Kadang ada juga beberapa orang yang judes gitu teman-teman ya, yang memberikan pelayanan yang kurang maksimal, tapi ya dia artinya dia melanggar peraturan perusahaan gitu. Tapi kalau di Amerika itu aturannya ketat, jadi sumber daya manusia juga di sana juga persaingan cari pekerjaan juga sulit. Jadi kita orang-orang di sana mengerahkan semua kemampuannya untuk memberikan yang terbaik teman-teman. Oke, lanjut. Ini saya bawa teks dua teman-teman. Ini saya bukunya udah saya rangkum, saya ambil poin-poinnya aja. Nah, seperti saya sebutkan tadi, setiap individu itu mempunyai karakteristik budaya yang berbeda-beda. Jadi manajemen ini jadi hal tersebut menjadi kendala bagi manajemen. Bagaimana manajemen harus mampu beradaptasi dengan budaya sekitar, juga mampu mengelola SDM tadi agar sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat oleh perusahaan tersebut. Jadi MSDM internasional ini menekankan manajemen lintas budaya atau cross cultural management, yaitu melihat perilaku manusia dalam organisasi dari perspektif internasional. Dikembangkan dari hubungan industri komparatif dan literatur MSDM, dan berusaha untuk menggambarkan, membandingkan dan menganalisis sistem SDM di beberapa negara. Jadi sama seperti saya jelaskan tadi, setiap negara itu mempunyai, ya nanti sebenarnya kita akan bahas, cuma saya ingin menyebutkan poin-poinnya aja dulu, mempunyai peraturan yang berbeda, kebijakan pemerintah yang berbeda-beda, ekonomi berbeda-beda, dan apalagi budaya pasti berbeda dari satu negara ke negara yang lainnya, seperti teman-teman. MSDM internasional ini sebagai pengaruh yang mempengaruhi atau interplay di antara ketiga dimensi aktivitas SDM atau tipe-tipe karyawan dan negara-negara operasi. Jadi digambarkan MSDM internasional ini ke dalam tiga dimensi. Yang pertama meliputi aktivitas SDM yang luas, meliputi pengadaan tenaga kerja, alokasi, dan pemanfaatan. Untuk ketiga aktivitas luas ini dapat dengan mudah diperluas ke dalam 6 aktivitas SDM. Yang kedua, kategori negara atau bangsa yang terlibat dalam aktivitas MSDM, yaitu yang pertama ada negara tuan rumah, negara asal, dan negara-negara lain yang mungkin menjadi sumber tenaga kerja modal. Nah, di negara tuan rumah ini artinya di mana sebuah cabang itu dapat ditempatkan. Seperti yang saya bilang tadi, misalnya negara asalnya Amerika, cabangnya di Indonesia. Jadi negara tuan rumah ini cabang Indonesia ini menjadi kategori negara tuan rumah. Nah, yang kedua negara asal. Negara asal jelas, negara asalnya kalau dicontohkan dengan McD tadi, negara asalnya Amerika, negara tuan rumahnya Indonesia, seperti itu. Dan negara-negara lainnya mungkin menjadi sumber tenaga kerja modal. Jadi negara-negara lainnya atau negara ketiga maksudnya di luar dari Indonesia dan Amerika, mungkin Thailand, Singapura gitu teman-teman, China, Filipina, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu yang ketiga, tiga kategori karyawan, sama seperti contoh negara tadi, yaitu dalam perusahaan multinasional. Yang pertama ada karyawan negara tuan rumah, karyawan negara asal, dan karyawan negara ketiga.
Kalau dihubungkan dengan contoh tadi, McD, negara asalnya Amerika, masuk dalam karyawan negara asal, negara tuan rumahnya Indonesia, dan negara ketiga atau negara di luar Amerika Indonesia, contohnya misalnya Thailand, seperti itu. Lanjut, yaitu merencanakan sumber daya manusia di ekonomi global. Nah, perusahaan ekonomi dan teknologi menciptakan lingkungan global untuk organisasi perencanaan sumber daya manusia yang terlibat dalam keputusan tentang berpartisipasi sebagai eksportir atau sebagai sebuah perusahaan internasional, multinasional atau global, bahkan murni domestik. Perusahaan dapat menarik bakat dari pasar tenaga kerja internasional. Jadi apa ya, McD ini jelas dia ketika membuka cabang di Indonesia, Bali khususnya, dia pasti store manajernya, tapi seperti yang saya bilang tadi, tidak semua store manajer dari Amerika, pasti kebanyakan dari Amerika, teman-teman. Store manajernya dari Amerika, kemudian bisa aja supervisornya dari negara luar yang sudah diajak kerjasama sebelumnya, mungkin yang sudah dikenal, mungkin Singapura, Thailand. Nah, jadi di bawah supervisor itu mengambil dari karyawan di lingkungan di mana perusahaan itu didirikan. Seperti kalau didirikannya di Bali, jadi mengambil orang-orang yang ada di sekitar Bali. Kalau didirikan di Jakarta, orang sekitar Jakarta gitu. Tapi nggak semua supervisor itu dari negara orang ketiga, pasti ada aja dari orang Bali, ada aja dari orang Jakarta, ada aja dari orang Jawa, dan lain sebagainya. Tapi kebanyakan pasti dari yang petingginya, misalnya kayak tadi store manager pasti dari negara asalnya, bisa aja dari negara orang ketiga, dan ada tidak sedikit juga dari negara tuan rumah. Jadi ketika organisasi memutuskan untuk beroperasi secara internasional atau global, perencanaan sumber daya manusia melibatkan keputusan tentang di mana dan berapa banyak karyawan yang dibutuhkan untuk setiap fasilitas internasional. Jadi keputusan tentang memposisikan sumber daya harus dipertimbangkan seperti biaya dan ketersediaan pekerja yang berkualitas. Selain itu, spesialis sumber daya manusia harus bekerja dengan anggota organisasi lainnya untuk mengukur, mempertimbangkan terhadap Jadi, spesialis sumber daya manusia harus bekerja dengan anggota organisasi lainnya untuk mengukur pertimbangan terhadap keuangan dan persyaratan operasional sumber daya tersebut. Jadi, seperti yang saya bilang tadi, ketika McD ingin membuka lapangan pekerjaan, dia tidak ngawur, dia pasti mengukur berapa yang untuk cabang ini perlu berapa orang, perlu posisinya juga, posisi di kasir lah, dan macam-macam itu sudah diukur dengan sebaik-baiknya, sehingga perusahaan juga dalam mencapai tujuannya itu sangat mudah, teman-teman, ketika semua sudah terintegrasi. Selanjutnya, memilih pegawai dalam pasar tenaga kerja global. Keputusan organisasi ini untuk memperkerjakan imigran untuk bertugas akan tergantung ke beberapa prinsip dasar seleksi. Pemilihan karyawan untuk bertugas harus mencerminkan kriterianya. Yang pertama, ada kompetensi atau keahlian di wilayah tersebut. Seperti yang saya juga contohkan tadi, karyawan itu harus mempunyai keahlian. Jadi ketika kalian itu dilihat dari apa? Dari CV-nya, dari apa? Tanya jawab saat wawancara, seperti itu. Yang kedua, kemampuan untuk berkomunikasi secara verbal dan non verbal. Nah, jadi ketika semua karyawan bersaing mau memberikan yang terbaik, pasti jadi kawan-kawan yang mempunyai skill-skill yang lebih ini, seperti komunikasi bahasa non nasional seperti bahasa Inggris gitu, mungkin bahasa Jepang ada, ini pasti akan lebih cepat diterima, teman-teman. Yang ketiga, fleksibilitas, toleransi, ambiguitas, dan kepekaan terhadap perbedaan budaya. Nah, ini saya singgung tadi, fleksibilitasnya artinya dia tidak, artinya karyawan yang diterima ini harus istilahnya fleksibel antara membagi waktu untuk keluarga, membagi untuk teman atau pasangan gitu misalnya. Jadi semua harus dibagi, untuk kerja, keluarga, dan lain-lain itu harus sudah dibagi, harus fleksibel, kita harus bilang waktu wawancara seperti itu, harus fleksibel. Karena ketika kita berbohong, ketika kita tidak fleksibel maka ketika proses dalam bekerja itu pasti akan sulit, teman-teman, dan pasti akan ada kecurangan. Nah, setelah itu ya toleransi ini penting, karena setiap perusahaan punya budaya-budaya yang berbeda-beda. Setiap karyawan juga punya budaya dari keluarganya, budaya lingkungan. Nah, itu
kita harus ada toleransi, perusahaan juga harus memiliki toleransi yang sama. Jadi seperti yang saya sudah jelaskan tadi, win-win solution. Setelah itu kepekaan terhadap perbedaan budaya. Nah, ini budaya ini penting teman-teman, karena sangat kompleks dalam pengaruhnya untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang keempat yaitu motivasi untuk sukses dan kenikmatan tantangan. Jadi karyawan dituntut untuk termotivasi, bekerja keras, dan menikmati pekerjaannya, tidak setengah-setengah atau mengeluh saat bekerja. Yang kelima, kesediaan untuk belajar tentang tentang budaya negara asing, yaitu bahasa dan adat istiadat. Ya jelas sudah. Nah, ini karyawan juga dituntut untuk belajar budaya perusahaan, untuk belajar manner, aturan-aturan perusahaan seperti itu teman-teman. Dan yang terakhir, dukungan dari anggota keluarga. Sudah pasti ya teman-teman, kalau anggota keluarga nggak mendukung kita bekerja, jadi kita bekerja secara diam-diam, kan itu sangat menjadi masalah untuk kedepannya jangka panjang. Itu lanjut. Dalam penelitian yang dilakukan beberapa tahun yang lalu, faktor yang paling kuat mempengaruhi apakah karyawan itu menyelesaikan tugas dengan baik adalah faktor pasangan dan keluarga. Ya, jadi buku ini saya suka karena dia memberikan teori yang yang istilahnya sering kita alami di lingkungan ini, sering kita alami di lingkungan pekerja, karena pekerjaan itu juga dipengaruhi oleh, seperti yang dia bilang, pasangan dan keluarga. Benar sekali teman-teman. Ketika keluarga nggak support, ketika pasangan nggak support, keluarga nggak support, kita bekerja di sana, itu akan menjadi problema jangka panjang. Itu sangat juga akan menghambat tujuan perusahaan. Nah, jadi penelitian telah menemukan bahwa suksesnya tugas di luar negeri yang paling sering terjadi ada di antara karyawan yang ekstrovert, menyenangkan dan teliti. Kualitas fleksibilitas, motivasi, keramahan, dan hati nurani juga sangat penting, karena tantangan yang dialami adalah dalam memasuki budaya lain. Seringkali terjadi culture shock. Jadi culture shock itu artinya kita kaget dengan kita kaget dengan budaya perusahaan, kita kaget dengan aturan perusahaan yang mungkin kita belum pernah. Wah, aturan baru nih gitu. Jadi zona nyaman lah, kita keluar dari zona nyaman kita teman-teman. Jadi istilahnya culture shock. Jadi karyawan tersebut bisa merasakan kekecewaan dan ketidaknyamanan yang terjadi selama proses penyesuaian diri dengan budaya baru dan norma, nilai-nilai serta perspektif yang ada. Oke, lanjut, yaitu pelatihan dan pengembangan pekerja global. Jadi dalam sebuah organisasi yang karyawannya berasal dari lebih dari satu negara, seperti yang saya jelaskan tadi, Indonesia, Singapura, Amerika, bahkan di negara lain, beberapa tantangan khusus timbul sehubungan dengan pelatihan dan pengembangan. Jadi yang pertama, pelatihan dan pengembangan program harus efektif untuk semua karyawan yang berpartisipasi terlepas dari negara asal mereka. Yang kedua, ketika organisasi mempekerjakan karyawan untuk bekerja di luar negeri atau mentransfernya ke negara lain, perusahaan harus membekali karyawan dengan pelatihan tentang cara menangani tantangan yang berkaitan dengan bekerja di negara asing. Mungkin sangat jarang sekali kita mendengar kita ambil contoh McD di salah satu cabang di Bali ya. Jadi McD ini misalnya mentransfer karyawannya ke McD di Thailand, misalnya McD di Singapura. Mungkin untuk ukuran perusahaan waralaba itu saya rasa masih minim, masih jarang sekali dalam hal ini. Mungkin untuk contoh perusahaan lain mungkin bisa aja teman-teman. Misalnya mungkin di jabatan tertentu, misalnya ada nih orang Bali jadi store manager McD misalnya kan. Dia nih kebijakan yang diambil, keputusan dia yang sudah dia buat itu sangat memajukan perusahaan, sangat memberikan profit yang sangat tinggi, bahkan melebihi standar dari McD pusat gitu misalnya. Jadi McD pusat ini mungkin melirik, store manager ini, wah kerjanya bagus nih, keren gitu istilahnya. Jadi ketika McD di luar Indonesia, misalnya di Thailand, ada masalah, perlu ilmu dari bagaimana sih cara manajemen McD ini gitu. Mungkin orang di Bali yang di store manager tadi akan ditransfer ke Thailand itu misalnya teman-teman. Tapi sangat jarang sekali teman-teman, sangat jarang sekali. Karena kebanyakan untuk waralaba kita
McD juga udah punya store manager yang banyak sekali, nggak 1-2. Mungkin untuk perusahaan lain yang nggak waralaba, yang berkaitan dengan produk seperti baju, seperti barang-barang mahal, tas, itu mungkin perlu aja mentransfer tenaga kerja, karena itu kan berkaitan dengan skill membuat produk, teman-teman. Kalau waralaba franchise ini kan makanan ini kita sudah ada resepnya, tinggal buat kan, ya makanan pasti segitu-segitu aja gitu. Kalau misalnya baju kan bisa aja maju mode yang berbeda, barang-barang mahal, tas yang desain yang berbeda gitu kan, itu bisa jadi teman-teman, seperti itu contohnya. Oke, kita lanjut ke perbedaan MSDM nasional dan MSDM internasional. Nah, menurut buku ini perbedaannya MSDM internasional lebih banyak fungsi dan kegiatan. Jadi untuk dapat beroperasi di lingkungan internasional, Departemen SDM harus melaksanakan sejumlah kegiatan yang mungkin tidak diperlukan dalam suatu lingkungan domestik: perpajakan internasional, relokasi dan orientasi internasional, pelayanan administratif untuk para ekspatriat, hubungan dengan negara tuan rumah, dan jasa penerjemah. Mungkin awal-awal ketika McD ini membuka cabang di suatu negara, pasti perlu adanya penerjemah. Karena contoh di McD membangun cabang di Thailand. Jadi maaf ya, orang-orang Thailand itu jarang sekali belajar bahasa Inggris, jarang sekali. Jadi ketika McD buka cabang di sana, otomatis harus ketika ingin membuka wawancara, menyeleksi karyawan itu harus ada penerjemahnya, menggunakan bahasa Thailand. Mungkin dia mengambil penerjemahnya dari Thailand atau mungkin dari Amerika sendiri gitu, teman-teman. Karena nggak semua sana bisa bahasa Inggris. Ada beberapa tapi nggak semuanya. Yang kedua, perspektif yang lebih luas. Para manajemen domestik biasanya mengelola program-program untuk sekelompok pekerja satu bangsa yang ditanggung oleh kebijakan kompensasi yang seragam dan yang membayar pajak kepada satu pemerintah. Para manajer internasional menghadapi masalah dalam mendesain dan mengelola program-program untuk pekerja yang terdiri dari satu kelompok bangsa, dan oleh karenanya mereka harus mempunyai pandangan global terhadap berbagai permasalahan. Jadi masalahnya itu kebanyakan misalnya McD buka cabang di Indonesia, jadi kebijakan pemerintah Indonesia dan kebijakan pemerintah Amerika kan berbeda, teman-teman. Seperti mungkin kebijakannya pemerintah Indonesia memberikan kebijakan kepada perusahaan luar untuk harus mempekerjakan orang sekitar 80% misalnya kan. Itu kan selain jadi masalah buat McD, itu masalahnya apa? Masalahnya ya kita harus melatih lagi, keluar pembiayaan lagi. Kalau mungkin kebijakan bisa diubah, misalnya 40% kan McD bisa pekerjakan orang Amerika sebagian, teman-teman. Jadi karena mungkin 80% jadi nggak bisa sebagian, jadi harus kebanyakan orang Indonesia, seperti itu. Baik, materi selanjutnya yaitu jenis-jenis SDM global, yaitu yang pertama ada ekspatriat. Ekspatriat adalah seorang karyawan yang bekerja dalam sebuah operasi yang bukan merupakan warga yang berasal dari negara di mana operasi itu ditempatkan, tetapi karyawan tersebut merupakan seorang warga yang berasal dari negara di mana kantor pusat organisasi setempat. Contohnya yang seperti saya bilang tadi di awal, McD berasal dari Amerika, membuka perusahaan atau cabang perusahaan di Indonesia. Jadi pekerja dari Amerika yang bekerja di Indonesia sebagai store manager. Nah, store manager itu, orang yang bekerja di store manager itu adalah namanya ekspatriat. Nah, orang tersebut tidak berasal dari Indonesia, tidak berasal dari negara di mana perusahaan cabang berdiri, seperti itu. Dia berasal dari negara pusat. Yang kedua, warga dari tuan rumah. Sudah jelas, warga dari tuan rumah itu maksudnya karyawan Indonesia yang bekerja di McD. Jadi McD juga merekrut karyawan yang di lingkungan sekitarnya, misalnya di Indonesia, khususnya di Bali, orang-orang Bali, kalau orang di Jakarta, orang Jakarta gitu. Yang ketiga, warga dari negara ketiga. Jadi karyawan ini adalah seorang warga dari suatu negara yang bekerja di negara kedua dan dipekerjakan oleh sebuah organisasi yang berkantor pusat di negara ketiga. Itu contohnya McD dari Amerika membuka cabang di Indonesia, tapi karyawan McD Indonesia ini berasal dari Thailand, berasal dari Cina, beberapa. Jadi ada yang dari Amerika, dari China, dan dari Indonesia. Nah, dari China ini namanya warga dari negara ketiga. Kalau yang Amerika ini namanya warga ekspatriat. Kalau yang dari Indonesia ini namanya warga dari tuan rumah.
Itu simpulannya. Baik, selanjutnya yaitu tantangan MSDM global. Maaf teman-teman ya, saya cepat membacanya karena ini ada durasi limitnya teman-teman. Yang selanjutnya itu tantangan MSDM global. Hal yang menantang dari mengelola sumber daya manusia secara global adalah bahwa apa yang dapat dijalankan di sebuah negara mungkin tidak dapat dijalankan di negara lain. Memberi kerja menghadapi banyak perbedaan politik, sosial, hukum, dan budaya antar negara dan orang di luar negeri. Oleh sebab itu, manajer harus dapat mengelola sumber daya manusia yang ada dengan tepat di mana sumber daya manusia itu berada. Manajer mengandalkan manajemen sumber daya manusia internasional untuk menangani tantangan SDM global tersebut. Jadi, MSDM internasional ini dapat didefinisikan sebagai konsep dan teknik manajemen sumber daya manusia yang digunakan manajer untuk mengelola tantangan sumber daya manusia tersebut dari operasi internasional mereka. Jadi umumnya berfokus pada 3 topik, yang yaitu pertama mengelola sumber daya manusia di perusahaan global, sebagai contoh menyeleksi, melatih, dan memberi kompensasi kepada karyawan yang bekerja di luar negeri. Yang kedua, mengelola karyawan ekspatriat atau mereka yang dikirim oleh pemberi kerja ke luar negeri. Yang ketiga, membandingkan praktek manajemen sumber daya manusia di negara-negara berbeda. Jelas tantangannya itu seperti yang bilang tadi, setiap negara punya budaya yang berbeda. Tantangan perusahaan adalah bagaimana menyatukan negara dari perusahaan itu berada dan negara dari sub perusahaan itu berada. Jadi kita ini punya budaya yang berbeda setiap negara, jadi kita harus menyatukan budaya tersebut untuk mencapai tujuan perusahaan agar proses kegiatan manajemen berjalan dengan lancar. Ketika karyawan sudah mempunyai satu tujuan, satu budaya yang sama, menghargai setiap budaya orang, toleransi lah istilahnya, pasti perusahaan itu akan mencapai tujuannya dengan sebaik mungkin. Oke teman-teman, jadi itu aja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga cerita saya tadi, materi saya tadi dapat diterima dengan baik. Kalau teman-teman ada saran, ada koreksi, mau berdiskusi, sharing ilmu, sharing pengalaman kalian bekerja, bisa komen di kolom komentar teman-teman. Jangan lupa like ya teman-teman video ini, share juga, subscribe juga. Terima kasih semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat. Terima kasih.